Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ananda Syafira. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran. Nah, pembahasan materi kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Evi Segarawati Ampri, SPD MPD. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja mari kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual ataupun verbal. Menurut Gerlach dan Eli tahun 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Masuk ke dalam pembahasan materi yang kedua yaitu tujuan media pembelajaran. Media merupakan salah satu bentuk alat untuk membantu guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Media juga mampu menyalurkan pesan serta merangsang perasaan dan kemauan siswa sehingga ada dorongan terjadinya proses belajar pada setiap siswa. Akan tetapi, penggunaan media setidaknya dikemas sekreatif mungkin oleh seorang guru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar yang menyenangkan. Salah satu media yang dapat digunakan guru adalah bersifat visual. Fungsinya menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran. Pembahasan materi yang ketiga yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. Meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pembelajaran, jenis tugas dan respon yang diharapkan siswa kuasai setelah pembelajaran berlangsung, dan konteks pembelajaran termasuk karakteristik siswa. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Sedangkan manfaat media dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu media pembelajaran merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan belajar mengajar. Menurut Suwarna dan kawan-kawan, mengemukakan manfaat media pembelajaran secara khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam mengenai suatu hal. Melalui media, penafsiran yang beragam ini dapat direduksi sehingga materi tersampaikan secara seragam. Yang kedua yaitu proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar atau audio dan dapat dilihat atau visual, sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses maupun prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lengkap. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dan dirancang dengan benar, maka media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Tanpa media, guru mungkin akan cenderung menyampaikan materi secara satu arah kepada siswa. Masuk ke dalam materi yang keempat yaitu pengenalan beberapa media pembelajaran. Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama media hasil teknologi cetak, yang kedua media hasil teknologi audiovisual, yang ketiga media hasil teknologi yang berdasarkan komputer, dan yang keempat yaitu media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Masuk ke dalam materi yang kelima yaitu jenis klasifikasi media pembelajaran. Meskipun beragam jenis dan format media sudah dikembangkan dan digunakan dalam pembelajaran, namun pada dasarnya semua media tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu media visual, media audio visual, dan multimedia. Adapun penjelasan dari keempat jenis media tersebut. Yang pertama media visual, yaitu jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan semata-mata dari peserta didik. Dengan media ini, pengalaman belajar yang dialami peserta didik sangat tergantung pada kemampuan penglihatannya. Yang kedua yaitu media audio.
adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta didik. Pengalaman belajar yang akan didapat adalah dengan mengandalkan indera kemampuan pendengaran. Media yang ketiga yaitu media audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal yang mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Beberapa contoh media audiovisual seperti film, video, program TV, dan lain-lain. Media yang keempat yaitu multimedia, yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran. Pembelajaran multimedia melibatkan indera penglihatan dan pendengaran melalui media teks, visual diam, visual gerak, dan audio serta media interaktif berbasis komputer dan teknologi komunikasi dan informasi. Baiklah, itulah tadi sekian penyampaian dari saya tentang materi media pembelajaran. Adapun kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu media pembelajaran memegang peranan krusial dalam meningkatkan efektivitas dan kualitas proses belajar mengajar. Melalui penggunaan media yang tepat, materi pelajaran dapat disajikan secara lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini atau pada presentasi kali ini. Saya harap teman-teman sekalian yang menonton video presentasi ini dapat memahami isi dari video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena di sini kita sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.